Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurahwati dengan nomor induk mahasiswa 22020170610. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Business Communication dan dosen pengajar Ibu Rati Anggoro-Wilis, SMM CDMS CPOD. Laporan hasil observasi tentang perusahaan, saya mengambil fokus pada PT Joshi Solusi Manajemen. Secara resmi berdiri pada tanggal 6 Januari tahun 2022. PT Joshi Solusi Manajemen mendapatkan perizinan sebagai badan usaha perseroan terbatas dengan nomor induk berusaha 2401200134458 dengan ketetapan KBU nomor 702009 sebagai konsultan manajemen lainnya. PT Joshi Solusi Manajemen sendiri sebenarnya sudah mulai beroperasi dari tahun 2020, di mana aktivitas usahanya merupakan jasa konsultasi manajemen melalui program usaha berupa jasa konsultasi, seminar, workshop, dan event organizer. Saat ini, klien yang sudah menggunakan jasa dari PT Joshi Solusi Manajemen sebanyak lebih dari 60 klien, di mana 65% merupakan jasa sertifikasi standar dari pembeli ke luar negeri, 15% jasa pelatihan keterampilan individu, sertifikat Kementerian Tenaga Kerja, 15% merupakan jasa pelatihan baik soft skill maupun hard skill, dan 5% merupakan bidang jasa bisnis lainnya. Dalam menjalankan operasinya, PT Joshi Solusi Manajemen memiliki 9 orang sumber daya manusia yang bekerja berdasarkan sistem penggajian tetap dan sistem pekerjaan per proyek. Hal ini menjadi komunikasi antar anggota tim menjadi suatu hal sangat diperlukan dalam kesuksesan menjalankan usahanya tersebut. Untuk struktur organisasinya sebagai berikut, meliputi direktur, tugasnya seperti marketing, research, development, ada administrasi dan akuntansi, serta koordinator project seperti training program, trainer, dan project manager, koordinator compliance development program. Untuk gambaran pola komunikasinya, dalam melakukan komunikasi, setiap personal menggunakan sarana komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, di mana komunikasi tersebut dilakukan di saat bisnis jasa dilakukan. Dikarenakan bidang konsultasi ini menuntut setiap personal karyawan bertanggung jawab terhadap kliennya, maka pertemuan tatap muka secara langsung dilakukan hanya sekali setiap minggu pada saat hari Sabtu. Adapun komunikasi yang dilakukan oleh PT Joshi Solusi Manajemen adalah sebagai berikut. Setiap pembagian atau unit mendapat instruksi dari koordinator unitnya masing-masing. Misalnya unit Compliance Development Program maupun Project Training Staff mendapatkan instruksi dengan menerima petunjuk dari koordinator di mana mereka bertanggung jawab terhadap satu proyek konsultasi terhadap perusahaan tertentu. Pada saat melakukan pendampingan, seluruh development spesialis maupun project training staff berhubungan langsung dengan klien, dan setiap progres dari pendampingan maupun pelatihan tersebut akan dilaporkan dan dikomunikasikan agar jalannya proyek tersebut dapat terpantau secara real time baik oleh koordinator maupun pimpinan. Setiap hari Sabtu pada saat meeting tatap muka, seluruh tim akan melakukan laporan yang disampaikan secara lisan dengan dilengkapi data-data yang dipresentasikan melalui proyektor. Setiap anggota tim yang lain dapat memberikan tanggapan ataupun masukan. Pimpinan memberikan tanggapan dan masukan sehingga timbul ketetapan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan tersebut. Jika diperlukan, maka sewaktu-waktu akan dilakukan pertemuan melalui media Zoom meeting ataupun Google Meet. Nah, untuk tipe karyawannya sebagai berikut. Sesuai dengan hasil observasi, perusahaan ini memiliki dua tipe karyawan yang secara garis besar, tipe X sebesar 20% dan tipe Y 80%. Pada karyawan tipe X, karyawan cenderung selalu dipantau
diawasi dan diarahkan. Ketika tidak diarahkan dan diawasi, akan terjadi sedikit kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam informasi dan hasil pekerjaannya. Sedangkan tipe Y, yaitu karyawan ini sudah bisa mandiri dan aktif melakukan tugasnya, menerima tanggung jawab yang baik, dan memberikan umpan balik serta informasi yang jelas pada pekerjaan yang dilakukannya. Seperti apa contoh tipe Y? Satu, karyawan dapat menangkap informasi dengan jelas, memiliki inisiatif dalam bekerja, apabila ada informasi yang tidak jelas dengan segera menanyakannya, memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar, melakukan pekerjaan tanpa harus diawasi atau dikontrol, kemauan untuk belajar lebih giat lagi. Sedangkan tipe X, karyawan ini cenderung lebih malas, menunggu untuk diperintah melakukan pekerjaannya, selalu harus dikontrol, kurangnya inisiatif, termasuk karyawan baru yang kerja kurang lebih baru 2 bulan. Dari hasil analisis atau leadership style, di PT Joshi Solusi Manajemen, seluruh anggota tim didorong untuk aktif dan mengetahui setiap proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Pimpinan melakukan 2 metode sekaligus, yakni gaya kepemimpinan petunjuk atau directive leadership style, maupun gaya kepemimpinan partisipatif atau participate leadership style untuk membangun perusahaan ini. Hal ini dilakukan agar jalannya perusahaan dapat terkontrol dengan baik, akan tetapi di samping itu, juga setiap karyawan perusahaan juga didorong untuk memberikan ide maupun gagasan untuk kepentingan organisasi perusahaan. Hal-hal yang perlu dilakukan pada saat directive leadership style harus dijalankan sebagai berikut. Pimpinan maupun koordinator bagian akan memberikan arahan mengenai profil klien yang nanti menjadi tanggung jawab anggota tim. Biasanya dalam melakukan survei awal, direktur maupun koordinator bagian akan melakukan analisis yang hasilnya akan disampaikan pada saat pertemuan mingguan. Direktur maupun koordinator bagian akan memberikan arahan berdasarkan proyek yang akan dijalankan. Juga tidak lupa mengingatkan pada setiap anggota mengenai standar yang harus dijalankan terhadap suatu proyek tersebut. Koordinator memberikan pengawasan terhadap setiap proyek agar sesuai dengan standar dan petunjuk pelaksanaan pengerjaan. Nah, untuk hasil analisisnya, hal-hal yang dilakukan pada saat participate leadership style perlu dijalankan, yaitu satu, karyawan sudah bekerja mengerjakan suatu proyek terhadap klien. Biasanya karyawan akan memberikan masukan mengenai klien tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Dua, karyawan memberikan pendapat berdasarkan pengalaman yang dimiliki mengenai suatu proyek terhadap klien. Pendapat itu kemudian disampaikan untuk diberi tanggapan oleh anggota tim lainnya. Tiga, karyawan bertanggung jawab penuh terhadap pengerjaan suatu proyek, di mana mereka bebas melakukan improvisasi terhadap proyek tersebut sesuai dengan keahlian yang dimiliki, tetapi tetap dalam arahan yang ditetapkan oleh perusahaan. Hasil analisis untuk manajemen roles-nya seperti PT Joshi Solusi Manajemen memiliki unit organisasi yang kecil sehingga peranan dan fungsi manajer dalam suatu unit atau divisi dapat terlihat dengan jelas. Adapun jika dilihat dari struktur organisasi perusahaan, maka akan terlihat bahwa direktur sebagai pimpinan tertinggi organisasi bertanggung jawab terhadap seluruh operasional dari perusahaan dan koordinator bagian yang bertanggung jawab terhadap bagian pekerjaan tertentu. Direktur atau pimpinan perannya yaitu sebagai pimpinan tertinggi organisasi dan bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi perusahaan. Melakukan fungsi marketing di mana harus melakukan komunikasi dengan klien potensial, klien yang sedang berjalan maupun klien yang sudah selesai proyek guna tetap menjalin hubungan yang baik dengan klien tersebut. Melakukan fungsi pemasaran dengan menemui dan berkomunikasi langsung dengan klien dengan memberikan penjelasan mengenai perusahaan dan menyesuaikan keinginan dari klien. Melakukan fungsi komunikasi dan pengawasan terhadap unit kerja baik itu compliance development program. Melakukan fungsi pengawasan administrasi dengan mempertimbangkan cash flow perusahaan secara berkelanjutan.
Dua, koordinator compliance development program. Bertanggung jawab mengawasi jalannya program development di klien perusahaan, menerima laporan dan melakukan analisis terhadap suatu proyek dari staf development spesialis, membuat pertimbangan terhadap suatu proyek agar dapat sesuai dengan standar dan petunjuk pelaksanaan yang sudah digariskan oleh perusahaan. Menyusun penjadwalan terhadap suatu program agar waktu pelaksanaan tidak bentrok maupun tumpang tindih. Bertanggung jawab melaporkan kepada pimpinan setiap proyek development yang sedang maupun akan dijalankan dan memberi masukan sesuai dengan bidang keahliannya. Tiga, koordinator project training program bertanggung jawab mengawasi jalannya program pelatihan, seperti menyusun jadwal pelatihan dan mengkoordinasikan dengan seluruh tim dan pimpinan, menerima laporan dan melakukan analisis terhadap suatu jalannya program penelitian, melakukan pertimbangan terhadap proyek penelitian agar sesuai dengan standar dan petunjuk pelaksanaan yang sudah digariskan oleh perusahaan. Bertanggung jawab melaporkan jalannya suatu proyek pada pimpinan, memastikan berjalannya pelatihan tersusun dan terjadwal dengan baik dan menjadi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dilihat dari keberhasilan dan kegagalan dalam menggunakan pola komunikasi vertikal. Nah, dari sisi kegagalannya, satu kesulitan dalam menyampaikan informasi dengan jelas. Salah satu kendala dalam komunikasi vertikal ke bawah adalah jika instruksi dari atasan tidak disampaikan dengan jelas atau terlalu rumit. Hal ini bisa menyebabkan karyawan merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kinerja. Dua, kurangnya komunikasi dua arah atau feedback dari karyawan juga bisa mempengaruhi masalah ini karena atasan tidak tahu apakah pesan yang disampaikan sudah dipahami dengan benar dengan karyawan. Terlalu banyak hierarki yang menghambat komunikasi efektif. Dalam beberapa organisasi, struktur yang sangat hierarki dapat menghambat kelancaran komunikasi vertikal. Kurangnya umpan balik konstruktif, komunikasi vertikal ke bawah yang efektif membutuhkan feedback dari atasan kepada bawahan. Jika atasan hanya memberi instruksi tanpa memberikan umpan balik yang konstruktif, karyawan mungkin tidak tahu apakah mereka melakukan pekerjaan dengan benar atau bagaimana cara meningkatkan kinerja mereka. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa digarisbawahi mengenai analisis sistem komunikasi di PT Joshi Solusi Manajemen. Satu, PT Joshi Solusi Manajemen merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa melalui program usaha berupa jasa konsultasi, seminar, workshop, dan event organizer yang mulai beroperasi pada tahun 2020. PT Joshi Solusi Manajemen memiliki sistem organisasi yang ringkas, kompak, dan padat, di mana hanya terdiri dari 9 orang sumber daya manusia yang masing-masing bertanggung jawab pada posisinya. Tiga, dalam melakukan komunikasi, setiap personil menggunakan sarana komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, di mana komunikasi tersebut dilakukan pada saat bisnis jasa dilakukan. Dikarenakan bidang konsultasi ini menuntut setiap personel karyawan bertanggung jawab terhadap kliennya. Di PT Joshi Solusi Manajemen, seluruh anggota tim didorong untuk aktif dan mengetahui staf proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Pimpinan melakukan dua metode sekaligus, yakni gaya kepemimpinan petunjuk dan gaya kepemimpinan partisipatif. PT Joshi Solusi Manajemen memiliki unit organisasi yang kecil, sehingga fungsi manajer dalam satu unit atau divisi dapat terlihat dengan jelas. Untuk sarannya, dari hasil analisis dan observasi yang dilakukan, ada beberapa saran yang bisa menjadi masukan bagi PT Joshi Solusi Manajemen. Satu, komunikasi antar karyawan maupun komunikasi ke klien yang ada sekarang sudah cukup baik, tetapi perlu dilakukan pelatihan-pelatihan lagi di internal di perusahaan. Hal ini untuk memberikan keseragaman pandangan mengenai petunjuk pelaksanaan kerja yang dipegang oleh perusahaan, dikarenakan interpretasi dari masing-masing individu kadang berbeda dalam pelaksanaannya. Struktur organisasi yang ada sekarang adalah
struktur organisasi kecil. Jika perusahaan akan melakukan inovasi bisnisnya dan melakukan hal-hal yang agresif dalam pengembangan bisnisnya, maka perlu dipertimbangkan untuk meraih pasar yang lebih luas lagi. Maka perlu dipikirkan untuk menambah beberapa orang ahli yang memang lebih kompeten di bidang komunikasi digital. Peran manajemen dalam menjaga agar visi dan misi perusahaan tetap terkendali harus tetap dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, harus lebih baik dan terarah menjadi kunci utama dalam pengembangan bisnis perusahaan. Bisa dilihat dari lampirannya, business achievements 350 plus ya total jam pelatihan terlaksana. Udah 100% dong klien memenuhi standar audit, 20 plus audit dan sertifikasi berhasil ditangani, 65 plus klien dari berbagai industri yang berbeda. Terima kasih, begitulah presentasi saya pada mata kuliah Bisnis Komunikasi. Apabila ada kurang kata, salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.